Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robianto, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya, akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang praktik segitiga restitusi. Kami haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada fasilitator Bapak Setia Nugraha M. Hum dan Ibu Pengajar Praktik Ibu Santi Nur Samsiah, SPD. Selanjutnya, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Kita bisa membuka percakapan dengan peserta didik kita dengan kalimat, "Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu." Kemudian kalimat yang lain, "Adakah cara-cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?" Selanjutnya, langkah segitiga restitusi yang kedua adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Dan langkah segitiga restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, pada menanyakan keyakinan, kita bisa membuka percakapan dengan kalimat keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, itulah langkah-langkah segitiga restitusi. Kasus yang pertama yang benar-benar saya lihat dan amati beberapa hari peserta didik atau anak didik saya di sekolah, yaitu pada saat pelaksanaan sholat berjamaah duhur setelah iqomah dikumandangkan, anak-anak berdiri untuk membuat barisan atau saf sholat dan sholat duhur berjamaah akan segera dimulai. Namun di sanalah menjadi saat yang tidak tertib dan gaduh, sehingga barisan saf sholat paling depan tidak terisi atau kosong. Toh jadi bahan candaan dengan mundur majunya peserta didik dengan saling dorong dan saling memerintah temannya untuk berdiri di barisan paling depan. Tidak tahu apa motivasinya, anak didik tersebut tidak mau berada di barisan paling depan, terutama siswa kelas 6. Nah, setelah diperhatikan dengan teliti, ternyata ada 2 orang anak yang dominan suka mendorong-dorong dan menyuruh temannya untuk berdiri di barisan paling depan. Sementara mereka selalu ingin berdiri di saf paling belakang. Kemudian guru saya sendiri, Robianto, memanggil siswa tersebut untuk berbicara mengenai permasalahan dan mencari solusinya. Masuk. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Nah, apakah kalian tahu kenapa Bapak memanggil kalian ke kantor? Maaf Pak, tidak tahu. Waktu sholat duhur berjamaah Pak, saya bercanda dan saling dorong. Iya Pak, saya ingat sekarang Meja duluan Pak yang mendorong saya. Sudah, jangan saling menyalahkan. Pasti kalian punya alasan mengapa kalian saling dorong ketika mau sholat, sehingga mengganggu teman-teman kalian. Maaf Pak, saya tidak suka berdiri di saf depan ketika melaksanakan sholat Pak. Iya Pak, saya juga sama, tidak suka di saf depan, biarkan saja adik kelas yang berdiri di saf depan. Apakah kalian masih ingat tentang keyakinan kelas yang telah kita buat bersama-sama waktu yang lalu? Iya Pak, masih ingat.
Nah, bisa mengingat dan menyebutkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Coba, sebutkan apa saja yang kamu ingat. Disiplin waktu, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, Bersikap santun dan menghormati orang tua. Benar. Nah, apakah saling dorong, bercanda, membuat gaduh ketika sholat berlangsung menunjukkan sikap santun dan menghormati orang lain? Tidak, Pak. Tidak, tentunya ya. Nah, tapi tadi kalian mendapat keseruan, kesenangan karena saling dorong sambil bercanda, tertawa. Nah, tapi saling dorong dan bercanda ketika akan melaksanakan ibadat sholat itu tidak baik. Nah, ya. Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan agar tidak saling dorong dan bercanda lagi ketika akan sholat? saya akan berubah perilaku saya, Pak, karena saya tidak menghormati orang yang akan khusyuk beribadah, Pak. Ya. Saya tidak akan mengulanginya, Pak, dan sama akan merubah perilaku saya untuk menghormati orang lain. Iya, bagus. Ya. Nah, kalian tentunya ingin menjadi orang yang soleh, bertakwa, dan masuk surga kan? Iya, Pak. Amin. Ya, oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ya, yang sudah kita sepakati bersama untuk mencapai keselamatan dan jangan mengulangi lagi perbuatan tadi ya. Baik, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, sekarang silakan kembali ke kelas dan belajar lagi bersama teman-teman yang lainnya. Baik, Pak, saya permisi dulu. Iya, silakan. Nah, kasus yang kedua adalah pada saat pembelajaran berlangsung, saya memperhatikan ada seorang siswa yang bernama Dina Yuliana sibuk sendiri dengan membersihkan kolong mejanya, sehingga tidak memperhatikan penjelasan saya. Ketika saya memberikan pertanyaan, Dina tidak bisa menjawab. Dia hanya terdiam dan tangannya masih sibuk membersihkan sesuatu di kolong mejanya. Teman sebangkunya memberitahu saya bahwa makanan di cup plastiknya tumpah, sehingga panik dan berusaha membersihkan kolong mejanya. Namun, suasana kelas jadi ramai dan gaduh karena ulah Dina menumpahkan makanannya. Kemudian setelah jam pelajaran selesai, saya memanggil Dina ke kantor untuk melakukan diskusi. Ya, salam. Masuk, silakan dulu. Dina, tadi Bapak memperhatikan kamu waktu belajar kelas tidak fokus dan sibuk dengan membersihkan meja ya? Iya, Pak. Benar, mohon maaf, tadi kegiatan di kampus tumpah, Pak. Saya lapar, Pak. Tidak sarapan pagi dan tidak beristirahat habis. Karena tergesa-gesa, saya jadi lupa sudah membungkus makanan tersebut. Setiap orang suka jajanan yang kamu makan. Bahkan Bapak juga menyukai makanan yang kamu beli. Namun kalau membawa makanan dan menumpahkannya di kelas, waktu Bapak menjelaskan pelajaran akan mengganggu temanmu yang lagi fokus belajar. Ya, Pak. Saya minta maaf karena sudah menumpahkan makanan waktu Bapak menjelaskan pelajaran. Ya, tidak apa-apa. Mari kita cari solusi untuk membantu kamu menyelesaikan masalah kamu ini ya. Baik, Pak. Nah, pasti kamu memiliki alasan mengapa kamu menumpahkan makananmu di kelas waktu Bapak menjelaskan pelajaran tadi. Saya lapar, Pak. Tadi pagi tidak sempat sarapan karena bangunnya kesiangan. Semalam saya begadang, Pak. Setelah tiktok sampai tengah malam. Apakah Dina tahu nilai apa yang tidak sesuai jika membuat gaduh ketika sedang fokus belajar? Ya, saling mengerti, Pak. Nah, apakah Dina meyakini keyakinan keras yang telah kita buat sebelumnya? Saya Nah, jika Dina meyakini keyakinan keras namun belum menjalankannya, bagaimana cara menjalankan keyakinan kelas, terutama nilai kedisiplinannya?
Saya harus pandai membagi waktu untuk belajar, bermain, serta membantu orang tua di rumah. Saya harus tidur tepat waktu agar tidak kesiangan. Oke Dina, menurut Bapak, dalam melakukan hal yang kita senangi, kita harus bisa mengelola waktu ya Dina, tanpa merugikan diri sendiri dan orang lain. Bagaimana menurut Dina? Nah, baiklah Dina, mari kita selalu memperhatikan dan melaksanakan keyakinan kelas kita tersebut. Meskipun Dina melakukan sesuatu hal yang disukai, Bapak harap Dina dapat memanfaatkan waktu dengan baik dan menjalankan keyakinan kelas. Jangan mengulangi perbuatan tadi ya. Ya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan kembali ke kelas dan belajar bersama teman-teman yang lain. Ya Pak, saya permisi dulu. Ya, silakan. Nama saya Agus Mullah, nama saya Reja, siswa kelas 6 SDN 2 Kiara Jangkung. Saya melakukan kesalahan atau tidak melaksanakan keyakinan kelas, yaitu saling dorong, bercanda, membuat kegaduhan yang tidak mendapatkan hukuman atau dimarahi Pak Robianto. Saya ditanya alasan kenapa bercanda waktu pelaksanaan sholat zuhur berjamaah dan diminta mencari solusi atas kesalahan saya. Saya berusaha mencari solusi dengan bimbing Pak Robianto sehingga saya dapat menemukan solusi yang harus saya lakukan. Yang Pak Robi lakukan ini adalah demi masa depan saya. Perkenalkan, nama saya Dina Yudhana, siswa kelas 6. Saya melakukan kesalahan atau tidak menjalankan keyakinan kelas, yaitu tidak fokus saat belajar. Saya tidak mendapatkan hukuman atau dimarahi oleh Pak Robi. Saya ditanya alasan mengapa saya membawa makanan ke kelas. Pak Robi tidak marah ketika saya memberikan alasan. Saya diminta mencari solusi atas kesalahan saya. Saya berusaha mencari dengan bimbingan Pak Robianto, sehingga saya dapat menemukan solusi yang harus saya lakukan. Pak Robi memperkuat keyakinan kelas demi masa depan saya dan mengingatkan agar saya tidak mengulangi perbuatan. Itulah pemaparan demonstrasi konstekstual modul 1.4 tentang praktik segitiga restitusi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita tetap selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.